Masuk Pak Eko, setelah divonis 8 bulan, kini Rizik dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Begitu kata yang tepat untuk menggambarkan eks-pentolan ormas terlarang FPI, Habib Rizik. Bagaimana tidak setiap melakukan perbuatan tercela, dapat kita saksikan ia selalu menanggung resiko dari perbuatannya tersebut. Mulai dari kasus chat seksnya bersama Firza Husein yang bocor ke publik, hingga terakhir kasus pelanggaran protokol kesehatan. Tentu masih segar di ingatan kita, kala itu pemimpin demo 212 Monaslimin tersebut kabur ke Arab Saudi dan tidak pulang-pulang. Ia sudah seperti Bang Thoyib saja, yang 2 kali puasa 2 kali lebaran gak mudik, padahal waktu itu belum ada pandemi COVID-19. Lantas, kenapa Rizik kabur? Bukankah dia itu dijuluki singa podium? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena gak sanggup menanggung malu telah ketahuan melakukan chat seks dengan yang bukan muhrim. Hanya saja, meskipun dalam pelarian ia tetap mencak-mencak seperti orang yang gak tahu diri. Mungkin karena merasa dirinya imam besar FPI dan keturunan Rasul kali ya, sehingga seenaknya saja melanggar peraturan di negeri orang. Masa berlaku visanya telah kadaluarsa, tapi gak kunjung diperpanjang. Tidak pelak, karena visanya tersebut gak unlimited, Rizik dan seluruh anggota keluarganya yang turut kabur pun didenda kurang lebih $500 miliar oleh kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu saja, ia juga nyaris dijebloskan ke penjara lantaran di tembok belakang kos-kosannya terdapat bendera yang identik dengan kelompok pengacau ISIS. Bersyukur banget ada yang mau menyelamatkan kala itu, sehingga ia masih bisa pulang ke tanah air dengan selamat tidak kurang satu apapun. Meskipun kepulangannya itu dengan cara hina, yakni dideportasi. Pertanyaannya, ada nggak imam besar di dunia ini yang tersandung kasus chat seks dengan seorang janda, kemudian kabur alias lari dari tanggung jawab, lalu pulangnya dideportasi? Hanya Rizik seorang Ferguson, dia memang spesies langka di muka bumi ini. Hehehe. Termasuk para kadran pengikutnya juga tidak kalah langkahnya. Kau mau-maunya mengangkat pelaku chat seks menjadi imam besar. Daripada Rizik mending Novel Bamukmin saja yang ditunjuk jadi imam besar. Walaupun dia agak nyeleneh, minimal gak pernah terlibat kasus chat seks. Dan tentunya agak lucu, sehingga bisa menghibur orang lain. Nah, sekarang si Rizik ini lagi mendekam di penjara terkait aksinya melanggar protokol kesehatan. Ia pun baru-baru ini menjalani persidangan atas 2 kasus. Pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Sudah sampai tahap vonis, ia dihukum 8 bulan penjara oleh majelis hakim dan denda Rp20 juta atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor. Tapi walaupun vonis itu cukup ringan, tetap saja Rizik tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya JPU mengajukan banding. Dan ada 1 kasus lagi yang turut mengganggunya, yakni tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak tanggung-tanggung, ia dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Tentu tuntutan itu bukan tanpa alasan, apalagi dibuat-buat. Menurut JPU, Rizik telah terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian ada beberapa hal yang memberatkannya, sehingga ia layak mendekam di penjara selama 6 tahun. Pertama, Doi pernah dihukum penjara 2 kali, yakni pada 2003 dan 2008 lalu. Artinya, orang ini sudah seperti rasidivis saja. Kalau nggak berbuat kejahatan, nggak asik. Kedua, Rizik dianggap tidak pro terhadap pemerintah yang tengah berjuang mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan ia juga disebut mengganggu ketertiban serta meresahkan masyarakat di saat orang bahu-membahu mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi yang timbul akibat pandemi corona ini. Ketiga, ini yang sebenarnya lucu, Rizik tidak sopan di persidangan. Mungkin karena tadi merasa dirinya pemegang kunci surga dan paling benar, sehingga tidak mampu menghargai mereka yang terlibat di persidangan lainnya, seperti majelis hakim, JPU, dan saksi. Di samping itu, ia juga berbelit-belit seperti ular sawah lagi kepanasan dalam memberikan keterangan. Lantas, apa sebenarnya kasus yang menyerang mantan Bang Thoyib tersebut? Ia telah menyebarkan hoax alias berita bohong terkait hasil tes swab terhadap dirinya. Ngomongnya ke publik sih baik-baik saja, padahal aslinya positif COVID-19. Kembali ke tuntutan JPU 6 tahun tadi, artinya apa? Majelis hakim tentu gak mau dong memberi vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, apalagi membebaskan Rizik, karena orang pasti akan curiga, ada apa ini? Kenapa vonis yang diberikan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa? Dan tentunya jaksa akan banding bila vonis hakim mencurigakan.
Minimal majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun atau 5 tahun penjara supaya lebih aman. Nah, kalau seandainya Rizik masuk penjara 5 tahun saja pada pemilu 2024 mendatang, Indonesia akan aman dan damai lagi. Seperti pada bulan Ramadan 2021 lalu, tidak ada aksi sweeping oleh Laskar FPI. Artinya apa? Masuk ini Pak Eko. Hehehe. Jaksa tuntut Rizik 6 tahun penjara. Ayo tebak, hakim bakal vonis berapa tahun? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor adalah kasus paling berat yang dihadapi oleh Rizik dibandingkan kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan. Kasus di rumah sakit ini melibatkan banyak pihak. Dramanya seru, menegangkan. Ada aksi hadang menghadang Satgas COVID-19. Ada episode yang aneh di mana ngakunya sehat tapi ternyata terpapar COVID-19. Ada aksi main petak umpet, kabur lewat pintu belakang. Itu benar-benar berat. Rizik terlalu berani bermain drama dalam hal ini yang terkait dengan situasi pandemi. Bersama Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas, Rizik dinilai menghambat proses tracking atau pelacakan COVID-19 di Kota Bogor. Karena itulah JPU menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara terkait kasus tersebut. Tuntutan dibacakan oleh jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik selama 6 tahun penjara, kata jaksa. Dasar tuntutan tersebut adalah Rizik diyakini bersalah dan melanggar salah satunya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jaksa membeberkan hal yang memberatkan Rizik di kasus ini, salah satunya adalah dia sebelumnya pernah dihukum 2 kali, yakni pada 2013 dan 2008. Selain itu, Rizik juga tidak mendukung pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Ada upaya mengganggu pelaksanaan dan ketertiban umum, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Jaksa juga menganggap Rizik tidak sopan dalam persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan hal yang meringankan adalah Rizik dianggap dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Saya pribadi tidak menyangka tuntutan terhadap Rizik akan setinggi ini. Saya pikir paling hanya 3 tahun atau paling maksimal 4 tahun. Tapi kalau 6 tahun, ya sudahlah. Toh ini demi kebaikan Rizik juga. Hehehe. Kita tidak protes kok. Mau dituntut 20 tahun juga tidak protes. Mungkin malah banyak yang senang. Tapi ini baru tuntutan dari JPU. Ini belum final karena semua putusan vonis ada di tangan hakim. Sekedar info, hakim sempat memvonis Rizik dengan hukuman yang lebih ringan di 2 kasus sebelumnya. Tuntutan 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah untuk kasus Megamendung divonis dengan denda 20 juta rupiah. Tuntutan 2 tahun penjara di kasus Petamburan hanya berbuah vonis 8 bulan penjara. Bahkan jangan kaget kalau vonis tiba-tiba turun jadi 1 tahun saja. Siapa tahu nanti hasil ini karena pertimbangan Rizik adalah tokoh agama yang dikagumi umat, sekaligus punya pendukung setia yang jumlahnya jutaan atau pernah jadi tamu VIP Raja Salman, sehingga diberi visa unlimited dan boleh tinggal di sana sampai kapanpun. Mungkin ada yang protes kenapa jaksa penuntut umum Mungkin ada yang protes kenapa jaksa menuntut Rizik dengan hukuman setinggi itu. Mungkin ada yang mulai percaya dengan perkataan Refli Harun yang mengatakan jaksa terkesan sangat bernafsu memenjarakan Rizik. Begitu ya, jaksa tidak bisa sembarangan menuntut terdakwa. Tergantung undang-undang mana yang dilanggar dan pasal berapa yang diperkarakan. Nah, di situ pasti tercantum jenis dan nama hukuman, baik minimal maupun maksimal. Jaksa main di situ. Tak mungkinlah ancaman maksimal 2 tahun penjara, lantas jaksa menuntut 10 tahun penjara. Memang ada unsur lain, misalnya faktor yang memberatkan. Rizik pernah dipenjara 2 kali, sering bikin ulah, mengganggu proses pelacakan yang dilakukan Satgas COVID-19 Bogor. Sisanya di tangan hakim. Seperti yang saya prediksi, hakim kayaknya tidak akan menambah jumlah tuntutan dari jaksa. Kemungkinan besar akan meringankan. Seringan apa? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, tanpa Rizik, negara ini jadi adem. Tidak terlalu ricuh, tak ada lagi demo-demo tak jelas yang disertai teriak-teriak mirip orang stres. Yang artinya memang kelompok ini selalu bikin resah dan biangnya kegaduhan. Kalau ada mereka, tiada hari tanpa bikin ulah. Bagaimana menurut Anda? Gak sadar sendiri.